Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya. Hari ini berjumpa kembali bersama Bu Sofwa. Kita akan belajar apa sih? Tapi sebelum kita mulai belajar, tirukan lagu yang akan Bu Sofwa nyanyikan. Siap? Tangan ke atas, meraih bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Tangan dibuka, siap berdoa. Yuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hai. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar muatan seni budaya dan keterampilan atau bisa disingkat dengan SBDP. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar lebih lanjut tentang patung. Pasti kalian sudah sering ya melihat patung, tapi apakah kalian tahu patung itu apa sih? Nah, jadi patung adalah karya seni rupa berbentuk 3 dimensi yang dibuat oleh manusia. Sedangkan karya seni rupa 3 dimensi adalah karya yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, sehingga dapat dilihat dari segala arah. Nah, contohnya ini nih teman-teman. Perhatikan patung Jenderal Sudirman. Patung Jenderal Sudirman ini berada di Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Patung Jenderal Sudirman ini mempunyai tinggi, ada panjang juga dan ada lebarnya. Sehingga patung Jenderal Sudirman ini dapat dilihat dari berbagai arah. Teman-teman bisa melihat dari arah depan, dari arah belakang, bahkan dari arah atas dan dari bawah. Inilah contoh karya seni 3 dimensi. Nah, mungkin teman-teman penasaran nih, sebenarnya sejarah patung itu seperti apa sih? Yuk kita cari tahu. Jadi pada awalnya patung atau disebut berhala adalah merupakan alat sesembahan bagi pemeluk agama dan kepercayaan tertentu. Namun sekarang patung berkembang menjadi suatu karya seni yang dibuat oleh manusia dan dapat dinikmati oleh semua orang. Oh iya, teman-teman, ternyata patung ini ada beberapa jenis loh. Ada banyak jenis ternyata. Penasaran? Yuk kita cari tahu. Patung berdasarkan cara membuatnya dibedakan menjadi 2, yaitu arca dan relief. Sedangkan berdasarkan prosesnya terdiri dari 2, yaitu patung freestanding dan patung zonde. Sedangkan yang terakhir berdasarkan fungsinya, patung dibedakan jadi 3 nih. Ada patung monumen, patung pemujaan, dan patung seni atau hiasan. Biar tambah paham lagi, yuk kita kupas satu persatu. Oke teman-teman, kita mulai dari patung berdasarkan cara membuatnya. Teman-teman coba lihat, ada patung Jenderal Sudirman dan ada patung gajah. Ternyata 2 patung ini termasuk contoh dari arca. Arca itu apa sih? Arca adalah jenis patung yang bentuknya menyerupai makhluk hidup, seperti manusia dan hewan. Oke, paham ya? Nah, selain arca, ada juga yang namanya relief, teman-teman. Contohnya ini nih,
ada relief di Candi Borobudur dan ada relief di tebing Breksi. Relief ini apa sih? Kira-kira teman-teman ada yang sudah tahu jawabannya? Jadi relief adalah patung yang terletak pada dinding sehingga hanya bisa dilihat dari arah depan. Contohnya adalah relief di Candi Borobudur dan relief di tebing Breksi. Teman-teman hanya bisa melihat patung ini dari arah depan saja. Nah, patung seperti inilah yang disebut dengan relief. Oke? Nah, sekarang kita bergeser nih ke jenis-jenis patung berdasarkan prosesnya. Yang pertama ada patung freestanding. Kita cari pengertiannya terlebih dahulu ya. Patung freestanding adalah patung yang dibuat dan diletakkan dengan berdiri tegak. Teman-teman coba perhatikan dua contoh patung di layar. Ada patung Jenderal Sudirman dan patung Bung Karno. Kedua patung ini diletakkan secara berdiri tegak, iya kan? Nah, patung yang seperti ini dinamakan patung freestanding atau patung berdiri tegak. Setelah itu, selain patung freestanding, ada juga yang dinamakan patung zonde. Coba perhatikan dulu teman-teman, ada dua contoh, yaitu patung Pangeran Diponegoro dan ada juga patung stupa di Candi Borobudur. Kira-kira perbedaannya apa ya dengan patung freestanding tadi? Ya, betul sekali. Karena teman-teman, patung zonde adalah patung yang dibuat dan diletakkan dengan posisi yang lebih beragam. Bisa seperti duduk, jongkok, dan lainnya. Patung Pangeran Diponegoro ini diletakkan seperti orang yang menunggang kuda. Sedangkan stupa di Candi Borobudur ini diletakkan seperti orang yang bersila. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya jenis-jenis patung berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada monumen. Apa itu monumen? Monumen adalah patung yang dibuat untuk memperingati suatu peristiwa sejarah atau tokoh yang berjasa besar. Contohnya nih, ada Monumen Tumpak Rinjing. Monumen ini berada di Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan. Monumen ini dibuat untuk memperingati atau mengenang peristiwa perjalanan Jenderal Sudirman dalam memerangi pasukan Belanda. Kemudian yang kedua ada Monumen Bambu Runcing. Monumen ini berada di Surabaya, dibangun untuk memperingati pertempuran perlawanan rakyat Surabaya dalam mengusir penjajah. Sedangkan yang kedua ada patung sesembahan. Coba lihat dulu nih, contohnya ada patung umat Buddha dan ada patung umat Kristen. Kira-kira patung sesembahan ini apa ya? Ya, betul sekali. Patung sesembahan adalah patung yang digunakan untuk lambang pemujaan dan sesembahan dalam acara keagamaan dan ibadah. Paham ya? Sedangkan yang terakhir, nah, ada patung seni atau hiasan. Jadi, fungsi patung ini hanya sebagai seni atau hiasan. Coba lihat, ada patung unta dan ada patung semar. Ya, patung seni atau hiasan adalah patung yang dibuat untuk hiasan saja atau untuk dinikmati keindahan seninya. Nah, itu tadi teman-teman pengetahuan tentang patung. Teman-teman sudah paham ya, sudah tahu ya apa itu yang dimaksud patung, kemudian bagaimana sejarah patung, dan apa saja sih sebenarnya jenis-jenis patung? Ternyata beragam ya.
Oke teman-teman, sekian dulu belajar kita pada kesempatan kali ini. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.